Coba versus Canon Magnum 808. Sebentar, ini untuk komentarnya itu di video saya yang kemarin sempat ngetes unit dari Jawara V5, teman-teman. Dari Pak Hari Yunus. Oke, mungkin untuk kalau kita tes di penggunaan FPS itu pun juga timpang sih sebenarnya antara Jawara V5 dan juga Canon Magnum 808 kayak yang ada di depan saya ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bakalan adu banding terutama untuk bagian dari beberapa aspek yang mungkin bisa jadi pilihan alasan kenapa kita pilih salah satu dari unit ini tadi. Oke, mari kita langsung saja bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Sanjaykan Shop, tempat yang bisa jadi pilihan. Seumpama teman-teman cari sebuah unit dengan harga murah, tapi untuk bagian dari kualitas tetap yang terbaik. Oke, berdasarkan komentar pertama tadi, kayaknya kita bakalan gimana ya? Sortir di beberapa speknya tetap sih. Kalau kita bandingin antara Canon Magnum dan juga Jawara V5 itu sebenarnya timpang banget. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu sebuah visi positif dan negatif dari kedua unit ini, mungkin saya bisa kasih tahu di video kali ini. Oke, Jawara V5-nya kayak gini. Dan Canonnya yang ada di bawah ini. Oke, kita coba ya. Untuk Jawara V5 dan juga Canon Magnum, rada sulit ini sebenarnya untuk pembahasannya. Gak apa-apa. Kalau kita lihat dari segi packagingnya, dari kedua unit ini pun juga sudah kelihatan banget mana kelas atas, mana yang kelas sedang untuk bagian dari harganya. Oke, udah kelihatan banget ya. Kalau Canon ini dia menawarkan sebuah packing yang benar-benar misterius, dan juga untuk bagian dari tampilan dia juga sangat-sangat simpel. Punya kesan tersendiri lah di mata untuk Canon 808. Kalau Jawara dia ya untuk bagian dari tampilan pada umumnya ya seperti Jawara V5 pada umumnya, tapi untuk bagian dari penggunaan ukurannya dia lebih besar karena memang ukuran dari unitnya juga berbeda. Oke, kalau kita nilai dari kualitas kokoh di bagian dari kardusnya, pastinya ya Jawara kalah karena untuk ketebalan kardusnya juga beda kalau kita bandingkan dengan Canon 808. Tapi untuk bagian dari tampilan terutama di dalamnya kayaknya bisa kita adu untuk bagian dari penggunaan di video kali ini. Oke, kita perbandingkan untuk bagian dari harganya dan juga kualitas yang dibawanya. Canon 808 dia menawarkan harga di 1.850.000 harga sebelumnya. Tapi karena belakangan ini bakalan ada kenaikan harga, kemungkinan unitnya bakalan ada di 1.950.000. Wow, hampir sekelas PCP. Oke ya, hampir sekelas PCP ini. Ya, untuk harganya memang kelas PCP model untuk unitnya. Tapi dia dalam versi uklik untuk unitnya. Kalau yang ini kemungkinan untuk kenaikan harganya di 1.050.000. Masih kemungkinan. Bisa jadi di 1 juta saja, bisa jadi di 1.050.000. Oke. Jawara V5 terkenal untuk bagian dari tabungnya. Dia sudah pakai tabung V5 yang terkenal untuk bagian dari powernya dan juga untuk kekuatan di bagian dari penarikan FPS-nya. Kalau Canon 808 dia terkenal untuk kualitasnya yang diekspor untuk unitnya. Maka dari itu dia menawarkan harga yang tinggi dan kualitas bahan yang juga oke banget. Nah, kalau kita ngomongin untuk bagian dari kekuatan power, Jawara mungkin bisa lebih unggul. Kalau kita ngomongin untuk bagian dari kualitas di bagian dari bahannya, Canon 808 pastinya unggul jauh. Nah, kemungkinan di video kali ini juga bakalan saya coba tes, terutama untuk FPS-nya. Karena untuk FPS di Canon 808 ini, saya sudah lama banget, belum pernah sih malah untuk ngetes FPS di unit ini. Kita coba buka di Canon 808. Dia packingnya kokoh. Dan untuk bagian dari dalamnya, ya benar-benar memanjakan mata. Kayak gini untuk bagian dari dalamnya. Nah, 1,9. Kemungkinan 1,9. Nanti teman-teman bisa pertimbangkan banget antara ambil unit uklik atau diambil unit PCP sekalian. Oke ya. Kita untuk bagian dari bagian pertama yang bakal kita dapetin adalah untuk bagian dari buku kartu garansi, kartu kepemilikan unit juga, sama untuk bagian dari deskripsi penggunaan reticle di unitnya, teleskopnya.
Ini untuk bagian dari kunci L. Kunci L di penggunaan di permainan penyetingan teleskop, pelepasan dan pemasangan, baterai, dan juga untuk bagian dari buku panduan penggunaan teleskopnya. Lengkap. Mimis test ada. Ini untuk bagian dari beratnya di 8,6 grain. Termasuk mimis test yang lumayan mahal juga. Bagus soalnya. Terus untuk bagian dari tambahan yang lainnya adalah di bagian dari peredam kecil, dan untuk bagian dari efeknya dia benar-benar menyamarkan suaranya. Ya, Oakley ketahuan peredam kan pasti suaranya juga hilang kan teman-teman ya. Ini sebenarnya kosongan untuk bagian dari peredamnya, tapi ini bisa jadi salah satu nilai plusnya juga. Sesuai dengan harganya kalau kita bandingkan dengan unit ini tadi ya pastinya timpang jauh. Oke ya. Dari segi popor pastinya Canon 808 dia memberikan sebuah tampilan yang kesannya mewah. Ya, kesannya mewah untuk bagian dari popornya. Ini popor belakang kuat, kokoh, mahuni, dan untuk bagian dari pelindungnya dia pakai besi. Masuk banget kalau teman-teman mencari sebuah unit popor yang untuk penggunaannya dia kokoh dan simple untuk bagian dari tampilannya. Tapi sayangnya belakang tidak ada untuk penggunaan dari bantalan bahu. Iya, sebenarnya kita bisa nambahin bantalan bahu sendiri, bisa saja. Tapi unitnya memang didesain klasik. Iya, kayak gini tanpa bantalan bahu. Untuk segi kenyamanan tergantung orang, beberapa orang. Ada yang suka mungkin untuk bagian dari penggunaannya langsung mepet ke sini, nggak ada kesan-kesan empuknya, itu ada juga. Kalau untuk bagian dari grip tentunya kurang. Ya, tapi untuk bagian dari keringanan dia menjual banget. Canon 808. Untuk bagian dari mesin, bentar. Yang saya malas ngeluarin Canon 808 ya itu teman-teman. Mesinnya keluarnya susah. Nah. Jauh teman-teman. Sebenarnya untuk perbandingan kayak gini tuh kita sudah tahu banget siapa pemenangnya. Oke ya. Kita sudah dapat unit senapan angin dan juga teleskopnya untuk Canon 808 ini. Oke. Tabung full kuningan, bahan full kuningan semuanya. Termasuk, bentar. Ada angin yang sisipin enggak? Aduh, sebentar. Dia pakai OD8 untuk bagian dari penggunaan di larasnya. Pompaan pastinya enteng banget. Renyah banget kalau pompaannya. Saya suka banget dari unit Canon adalah pompaannya yang ringan. Kecuali Canon 747. Dia rada keras memang. Tapi lama-kelamaan ketika Canon 747 itu sering dipakai, dia bakalan ringan sendiri. Ya, suara kayak gitu tadi. Kita lihat, kita cek. Nah. Sebentar ya. Oh, full kuningan. Ya, laras kuningan. Pipa tabung kuningan. Itu bagian dari chambernya. Dia pakai kuningan juga. Full kuning. Full kuning untuk unitnya ya, sesuai lah dengan harganya. Pastinya kita juga dapat sebuah unit yang premium untuk kelasnya. Teleskop jadi salah satu nilai plusnya kalau teman-teman suka unit, mungkin cari sebuah unit yang sudah set dan kita tidak perlu tambah lagi. Untuk visir tetap ada. Untuk visirnya penyetingannya beda dengan unit Canon pada umumnya kalau kita bandingkan dengan unit ini. Untuk bagian dari safety-nya, unit ini oke banget. Untuk kualitas safety, terutama untuk penggunaannya ya. Karena unit ini nggak bisa kita letuskan, seperti unit kuklik-kuklik pada umumnya. Kalau ini nggak kita kokang. Nah, dia pakai sistem kokang untuk bagian dari penarikan apa itu nih? Yang buat buka angin yang dari sini teman-teman. Oke ya, dia beda dengan unit-unit kuklik pada umumnya. Maka dari itu unit ini untuk tier kualitasnya dia premium tingkat tinggi untuk unitnya. Canon ini kalau cari sebuah mungkin perbandingan lawannya Greyhound sih untuk uklik ya. Mungkin, tapi kita uklik Greyhound itu juga kayaknya dalam beberapa tahun ke depan bakalan ada. Ada uklik Greyhound dia bagus banget. Ya memang impor juga. Kalau kita bandingkan dengan unit ini kayaknya seru. Tapi kalau unitnya ada. Oke. Untuk pertimbangan, kalau teman-teman cari sebuah unit yang harganya murah, Canon 808 itu dia nggak masuk ke dalam kategori itu.
Kalau teman-teman cari sebuah unit yang ringan, Canon 808 masih masuk. Kalau untuk ukuran yang mungkin teman-teman suka unit ukuran panjang, Canon 808 tidak disarankan. Kayak memang ukurannya memang kecil, termasuk tabung larasnya. Laras pakai UD8, tabung pipa pompanya dia pakai ukuran 22. Untuk kelengkapan, kalau teman-teman memang cari sebuah unit yang lengkap banget, Canon 808 tangguh untuk masalah perbandingan kayak gitu tadi. Tapi untuk bagian dari harga ya, harga berbicara ya, kualitasnya pastinya juga jauh lebih tinggi. Nah, oke, Canon 808 kayak gitu tadi. Kita sempatkan waktu untuk penggunaan di tesnya ya. Mungkin adu tesnya tetap di akhir video. Tes FPS, bukan adu sih. Kita mungkin cuma nyoba untuk bagian dari FPS-nya ya. Kalau di bagian dari Jawara, bawah penawaran unit dengan harga murah, tapi untuk bagian dari kualitas power yang nggak kalah. Dia Jawara. Nah, V5 untuk Jawara dia ada beberapa model. V5 Predator itu juga ada untuk unitnya. Tapi untuk Predator kayaknya untuk pengadaan di beberapa minggu ke depan kita rada susah karena dari pabrik Jawaranya mungkin masih fokus ke penggunaan Jawara V5-nya. Ya, kalau dulu Jawara Predator tuh gampang banget, tapi Jawara V5-nya susah untuk dapetinnya. Tapi sekarang untuk penggunaan ready-nya juga terbalik. Oke ya. Jawara V5 tetap kokoh, dia ringan untuk bagian dari penggunaan popornya. Perlindungan di bagian dari picunya dia juga kuat karena dia juga pakai besi. Nah, permainan visir sengaja dilepas untuk packingnya biar nggak rusak untuk bagian dari styrofoam, ngerusak untuk bagian dari unitnya juga. Lebih safety untuk bagian dari pengiriman. Tapi nggak tahu ya untuk pemackingan ya ketika unitnya siap diantar nanti. Oke, ukuran dia kalah jauh. Dia menang jauh kalau kita lawan dengan ukuran Canon tadi. Canon dia panjangnya tadi cuma segini. Ya, ini depan anggap aja hilang gitu aja. Canon dia kan cuma segini sampai sini untuk ukuran panjang di unitnya. Maka dari itu kalau teman-teman cari sebuah unit yang ukurannya panjang tapi dia ringan, Jawara V5 bisa jadi satu pilihan. Salah satu pilihan. Oke. Chamber aluminium. Penggunaan picu juga sama. Tabung pakai bahan baja. Pipanya bahan baja. Untuk bagian dari ukurannya dia UD25. Untuk penggunaan di laras, dia larasnya itu pakai laras bentar. Saya juga agak bingung. Kadang-kadang untuk laporan dari tim packing itu ada yang pakai 9, kadang juga ada yang pakai 8. Kalau saya buka di video kali ini juga rada susah karena untuk bagian dari kunci saya juga masih dipakai sama tukang kita. Untuk larasnya dia pakai seamless. Cek dulu ya. Seamless ingat saya. Iya, larasnya pakai seamless. Alurnya alur 12 dan untuk penggunaannya dia mantap banget. Untuk ada angin yang disimpan ya, lupa saya. Suara kayak gini. Wow, kencang. Karena dia ditopang untuk bagian dari tabung penyimpanan pakai tabung V5. Salah satu tabung yang bisa jadi sebuah incaran banget. Tabung yang sering banget diincar buat para penghobi uklik yang di-upgrade. Nah, tabung V5 itu yang jadi salah satu pilihannya. Oke, untuk bagian dari panjang laras, dia ukurannya ini di 65 cm untuk panjang larasnya. Iya, 65 kalau nggak salah ini untuk unitnya. Jadi untuk ukurannya panjang, kapasitas untuk bagian ukuran OD di bagian dari pipanya dia juga besar, tapi dia menawarkan unit yang ringan. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Untuk para penghobi atau mungkin user pengguna Jawara, pastinya juga sudah tahu Jawara V5 itu ringannya kayak gimana. Unitnya itu enak dibawa kemana-mana. Jadi unit ini memang jadi sebuah pilihan, terutama buat orang-orang yang cari sebuah unit uklik kelas harga sedang, tapi untuk kualitas dia kualitas tinggi. Ini sudah terbukti juga untuk bagian dari penggunaan power, daya simpannya, terutama kalau unitnya itu rutin perawatan, dia itu juga awet banget. Nah, kayak gitu tadi. Kalau kita perbandingan untuk bagian dari harganya, dia lebih menang karena untuk harganya dia nggak sampai menyentuh 2 jutaan untuk unitnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan PCB ini masih oke. Ini masih oke untuk penggunaan PCB.
Malah saya sarankan ambil jawaranya daripada PCB yang harganya di 1 juta. Ya, 1 juta, 100.000, 1 juta kurang 100.000 kayak gitu tadi. Saya lebih sarankan ambil di Jawara. Nah, oke ya. Karena untuk bagian dari kualitas, lebih baik teman-teman ambil yang ukliknya itu tadi. Karena untuk kualitas bahannya dia lebih tinggi daripada PCB-PCB yang harganya di 1.100.000. Kalau nggak itu di 1 juta kurang 100 atau bahkan di bawahnya. Oke ya. Untuk bagian dari pertimbangan kualitas, dia lebih tinggi untuk unit ini. Untuk bagian dari ukuran, kalau kita bandingkan dengan Magnum tadi, Canon Magnum, iya, memang jauh untuk unit ini karena memang ukurannya dia itu ukuran-ukuran panjang, ukuran sedang ke panjang sih, enaknya ya. Itu bagian dari penggunaan dia juga masuk banget. Oke, jarak jangkauan untuk unit ini bisa di jarak jangkauan 30 ke atas, 30, 35 juga masih oke. Tergantung pilotnya. Bahkan untuk penggunanya kadang-kadang 40 ke atas juga ada. Oke, kayak gitu tadi. Untuk visir, saya lebih suka visirnya Jawara sebenarnya. Saya janji. Saya nggak, oh jenis gimana ya? Saya berani kok untuk kualitas visir, saya lebih suka visir Jawara daripada unit visir Canon. Ya, lebih enak sih teman-teman untuk bagian dari settingnya beneran daripada yang penggunaan ini. Karena saya pertimbangan yang ini teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan Canon tadi, ini ada untuk bagian dari payungannya. Jadi untuk bagian dari fokus mata, saya lebih suka yang ini. Ya mata saya soalnya kalau kena cahaya matahari berlebih itu rada silau sekarang. Mungkin terbiasa di penggunaan ruang yang rada tertutup juga. Oke, seperti tadi kita coba untuk penggunaan di bagian dari FPS-nya. Nah, sekarang mari kita melakukan untuk tesnya. 1, 2, 3 mulai merekam. 2, 1. Oke, sudah menyala. Mari kita langsung untuk melakukan tesnya ya. Seperti biasa pakai HRN 10 grain. Ini kalengan yang ya kita kalengannya cuma ini teman-teman. Saya untuk tesnya lebih mengarah ke bagian dari Canonnya teman-teman. Kalau di jawarannya perlu sih mungkin beberapa kali nanti. Untuk tes kita pakai 7 kali pompa untuk unit Canon. Dia soalnya ukuran di tabungnya juga ukuran kecil ya, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar gak ya? Coba ya. Tarik kokang, buka kaleng. Tak kunci bareng nih. Oke teman-teman. Ini soalnya kemarin kan untuk penggunaan di jawarannya kita juga sudah sempat melakukan tes juga. Mungkin beberapa kali nanti ya kalau jawarannya. Oke, bismillah, tembakan pertama. -613. Oke. Kita pompa. 613. Kita lanjut untuk pemompaannya. 7 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya tadi saya keliru hitungan teman-teman, kayaknya ya. 7. Oke. Kita lanjut. Tarik kokang. Masukkan mimis. Oke, kunci. Kita lanjut tembakan kedua. 640. 640. Ya, apa pengaruh karena kita pakai 10 grain ya? Mungkin karena itu juga. Kita lanjut 7 kali pompa lagi ya. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya.
Tembakan ketiga dapat di 637. 637. Rata-rata di 600-an ya untuk bagian dari FPS-nya ya. Selama kita melakukan 3 kali penembakan ini. Lanjut lagi. Satu, dua, tiga, empat, dah mulai hangat teman-teman. 5, 6, 7. Nah, oke. Terakhir. Nah, tembakan keempat dapat di 609. 609. Ya, pengaruh dari tabungnya yang mulai hangat teman-teman. Jadi menurun. Oke. Itu tadi untuk bagian dari hasilnya. Sekarang kita coba di Jawara, coba. D5-nya udah tak siapin teman-teman. Jadi siap pakai aja. Atuh. Oke, lanjut. Jawara V5 untuk unitnya. Kita main di penggunaan beberapa kali pompa saja. 7 ya, coba 7 ya. Ya, kalau ukurannya beda soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. Oke, mari kita tutup. 542. 500. Wah, maaf, bentar, ini ada kendala teman-teman. Oke, hasilnya dia nggak menutup sempurna. Jadi untuk bagian dari ukuran powernya dia berkurang. Tadi hasilnya agak keluar ya. Coba lagi ya. Pengaruh, benar-benar berpengaruh. Kayaknya silnya sini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, selesai yuk. Mari kita mulai. Terakhir ya. Soalnya tadi sile agak bermasalah ya. Kayaknya kita harus ganti seal dulu sih ini sebelum kirim ini. Keluar teman-teman sealnya. Terakhir. Iya. Sile keluar. 303. Jadi untuk bagian dari penggunaan sile ini teman-teman. Silarasnya. Saya akui untuk silarasnya dia ada kendala. Kelihatan ya, saya bentar. Ya. Silarasnya teman-teman. Tadi silnya itu pas waktu saya pompa di penggunaan 7 kali pompa masuk mimis kan. Dia tadi agak keluar. Ya, bentar. Nah, hasilnya ini tadi agak keluar. Jadi untuk penggunaan pembuangan anginnya itu dia kurang maksimal. Oke. Segini saja cukup sih kayaknya untuk bagian dari video kita. Dan oke, seperti itu tadi untuk video kita ya, terutama untuk bagian dari penggunaan di rekaman layarku tak matiin. Di FPS. Saya sebenarnya lebih penasaran ke 808-nya. Jawabannya tadi ada kendala di bagian dari sininya. Tadi waktu saya perlihatkan tadi ya. Sininya. Iya, karena untuk bagian dari unitnya agak kendala, mungkin bakalan saya kasih untuk penulisan di unit ini. Biar mungkin nanti kita perbaiki dulu untuk bagian dari sealnya terutama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.